Pemirsa, untuk mencegah meningkatnya kasus COVID-19, sejumlah insentif non-perjalanan diluncurkan Tiongkok untuk mencegah orang-orang melakukan perjalanan yang tidak perlu dan tetap tinggal di rumah selama musim liburan festival musim semi yang akan datang. Informasi ini akan kami sajikan dalam China Today with CCTV Plus berikut ini. Sebuah stasiun kereta api utama di kota Zhangjiakou, Provinsi Hebei, bersiap menyambut perhelatan Olimpiade musim dingin Beijing 2022 setelah persiapan bertahun-tahun. Kereta kecepatan tinggi Beijing Zhangjiakou menjadi fasilitas transportasi penting untuk perhelatan akbar tersebut. Kereta ini merupakan kereta api berkecepatan tinggi pertama di dunia yang dapat mencapai kecepatan maksimum 350 km per jam di lingkungan pegunungan, berangin, dan berpasir. Kereta ini juga merupakan kereta api berkecepatan tinggi cerdas pertama di Tiongkok yang mengadopsi sistem navigasi satelit Beidou. Pusat ski jumping nasional akan digunakan sebagai stadion ski jumping dalam Olimpiade musim dingin. Stadion ini memiliki dua trek dengan ketinggian masing-masing 136,2 meter dan 114,7 meter. Olimpiade musim dingin 2022 dijadwalkan pada 4 Februari hingga 20 Februari 2022. Selain di Zhangjiakou, kompetisi akan digelar di dua kota lain, yaitu pusat kota Beijing dan distrik Yanqing di barat laut ibu kota. Zona kompetisi Zhangjiakou akan menjadi tuan rumah 50 event dari 6 disiplin di dua cabang olahraga salju selama pertandingan. Impor buah-buahan meningkat di Tiongkok karena melonjaknya permintaan jelang festival musim semi. Menurut sebuah perusahaan perdagangan buah di kota Pingshan, Tiongkok Selatan, peningkatan volume impor buah-buahan terlihat sejak akhir November tahun lalu dan diperkirakan akan terus meningkat. Pemilik bisnis e-commerce juga mengatakan bahwa penjualan buah-buahan mereka melonjak baru-baru ini. Sejak Januari, kapasitas buah harian di pasar buah Pingshan telah mencapai lebih dari 5.000 ton, meningkat 20 hingga 30% sejak periode yang sama tahun lalu. Sejumlah insentif non-perjalanan diluncurkan Tiongkok untuk mendorong orang-orang agar menghindari perjalanan yang tidak perlu dan tetap tinggal di rumah selama musim liburan festival musim semi yang akan datang. Hal ini dilakukan untuk mencegah meningkatnya kasus COVID-19. Di antara berbagai insentif, sejumlah pebisnis dan perusahaan menawarkan gaji dan hadiah yang lebih tinggi untuk karyawan, agar tetap berada di tempatnya saat ini dan tidak memutuskan pulang ke rumah. Di kota Dongguan, pusat industri utama di Provinsi Guangdong, beberapa perusahaan melipat gandakan gaji per jam karyawannya. 今年没有打算回家，因为有两个方面，第一个，因为今年疫情不是特别明朗，然后第二个呢，我们公司的留年政策也是非常的大，非常的诱人。 Di kota Suzhou, Provinsi Jiangsu, selain menawarkan subsidi upah tambahan, perusahaan juga menurunkan harga sewa untuk mendorong pekerja non-lokal merayakan liburan di kota. Pemerintah daerah juga akan memberikan subsidi 100.000 yuan atau sekitar 15.400 dolar Amerika Serikat kepada perusahaan yang memiliki lebih dari 100 karyawan yang bertugas selama liburan festival musim semi. Selain itu, mahasiswa yang belajar jauh dari rumah juga didorong untuk tinggal di kampus mengingat keadaan saat ini. Sebuah universitas di kota Qingdao, Provinsi Shandong, mengumpulkan semua siswa yang memutuskan untuk tidak bepergian. Pihak kampus menawarkan makanan dan akomodasi gratis untuk keseluruhan liburan. Serta perpustakaan universitas juga akan dibuka selama periode tersebut.